Para sahabat THS THM yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Senyum Pagi THS THM. Perkenalkan, saya Melchior Naben dari distrik Pontianak. Permenungan kita pagi ini edisi Sabtu 9 Januari 2021, Minggu biasa pertama sesudah penampakan Tuhan. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki ini. Inilah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para anggota THS THM dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Kisah pewartaan Yesus pagi ini dikonfrontasikan dengan kisah pewartaan Yohanes oleh para muridnya sendiri. Rupa-rupanya seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun kali lalu tidak ditangkap dengan baik oleh para muridnya sendiri. Bagi para murid Yohanes, satu-satunya yang mendapat legitimasi untuk membaptis adalah Yohanes sendiri. Para pengikut Yohanes tidak memahami pewartaan gurunya tentang siapakah Mesias yang diwartakan selama ini, mulai dari padang gurun sampai dengan pembaptisan di Sungai Yordan. Mereka beranggapan bahwa pewartaan Yesus dan para muridnya merupakan saingan berat bagi Yohanes, sang gurunya. Karena itu mereka mempertanyakan, atas dasar apa Yesus dan para muridnya membaptis, dan dengan cara dan makna yang berbeda. Para sahabat Laskar Kristus yang terkasih,
Yohanes Pembaptis merupakan nabi transisi yang menghubungkan antara umat Perjanjian Lama dan umat Perjanjian Baru. Dia adalah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan datangnya Mesias, yakni Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Murid-muridnya sendiri mengira bahwa merekalah yang berhak untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan, dan karena itu mereka mencari pembelaan dengan mengadukan misi pewartaan Yesus dan para muridnya kepada Yohanes, sang guru mereka. Namun sebuah jawaban yang mengejutkan mereka bahwa yang dilakukan gurunya selama ini merupakan sebuah bentuk partisipasinya dalam upaya membesarkan keagungan dan ketenaran Tuhan Yesus. Menurut Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Mesias yang sesungguhnya. Bahkan lebih lanjut dikatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Inilah selubung yang perlahan-lahan dibuka Yohanes bagi para simpatisannya. Saudara-saudara, para pejuang dan pembela iman akan Kristus dimanapun berada. Sebagai pelaku firman yang menghidupkan kembali Injil Kristus di tengah carut-marutnya kehidupan sosial ekonomi dan krisis iman yang kita hadapi saat ini, pelajaran apa yang harus kita petik untuk memulihkan kembali kualitas hidup menggereja, berbangsa, dan bernegara? Dalam suasana yang tidak kondusif ini, kita dihadapkan pada suatu kelompok militan yang menyerukan revolusi akhlak. Namun di balik itu, mereka ditunggangi oleh para elit politik yang berseberangan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi, Bapak Presiden kita. Kelompok-kelompok yang berlindung di balik sorban dan berbau agama ini membangun opini bahwa mereka terzolimi, mereka diperlakukan tidak adil dengan mengatasnamakan umat mayoritas, dan tak tanggung-tanggung menyebarkan ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan satu tujuan, untuk merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita kemerdekaan yang telah ada sejak bangsa ini berdiri. Sebagai organisasi yang pernah terdidik secara militan dan cinta perdamaian, anggota THS-THM patut meneladani contoh yang telah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa bukan kesombongan dan kekuasaan yang kita cari, namun iman sebesar biji sesawi, ingin memuliakan Yesus, membesarkan nama Yesus yang kita imani dengan menegakkan kembali ajaran kita, yakni keras dalam prinsip, halus dalam cara, menyerukan perdamaian dan pertobatan seperti seruan Yohanes di padang gurun yang sunyi, dan bukan membuat kelompok tandingan seperti yang dipahami para simpatisan Yohanes. Konkretnya adalah menyebar kasih dan persaudaraan di tengah kemajemukan tanpa memandang suku,
agama, dan ras, sebagaimana telah dilakukan Yesus, Sang Guru Besar, pemimpin, dan Imam Agung kita. Tanamkan kerendahan hati dalam diri dan jangan mencari popularitas, sehingga dengan demikian kerajaan Allah yang kita wartakan menjadi nyata dan dirasakan oleh semua orang yang kita jumpai di mana saja. Berkat keteladanan Kristus yang hidup dan mengalir dalam cara, tindakan, dan tutur kata. Inilah panggilan dan tugas perutusan kita yang kita terima sejak dibaptis. Marilah kita menciptakan suasana yang kondusif dan aman, membuat orang lain merasa nyaman karena kesejukan yang keluar dari dalam hati. Maka dengan demikian bukan lagi kita yang hidup, namun Kristus yang hidup dalam diri kita. Moga-moga pewartaan Injil hari ini menguatkan iman kita. Amin.